pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Ada beberapa poin. Poin yang pertama, ya, motivasi dari pimpinan kita agar masing-masing instansi termasuk pemerintah kampung untuk semakin giat lagi berinovasi dalam rangka memajukan kampung masing-masing. Ya, ini tentu menjadi poin penting bagi kita semua, karena kalau kita mau evaluasi, ya, ini sejak pertama kita hadir di Kecamatan Mangan itu poin ini yang kita sampaikan. Karena waktu jadi Kabid itu di PMD, ketika mau bandingkan dengan geliat yang dilaksanakan oleh kampung-kampung lain yang berada di kecamatan lain, yang manfaatnya boleh kita lihat, terutama beberapa waktu yang lalu ketika dilaksanakan ekspor, ya, ada 2 kampung dari 2 kecamatan yang boleh mewakili Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu Kampung Utaurano, Kecamatan Tambukan Utara, dan Kampung Yulu. Mana ada ketua MTK ini? Absen terus ini ketua MTK. Ketua MTK Yulu dan BUMDes Kampung Yulu. Hal-hal yang ditampilkan di sana sebenarnya hal-hal yang sederhana yang ada di Kecamatan Mangan itu. Bahkan mungkin ada yang lebih baik. Ya, tinggal orang belum mendapatkan motivasi untuk melakukan hal tersebut. Ya, jadi salah satu kuncinya adalah bagaimana orang bergerak melalui BUMDes. Contoh, ini berbicara realita. Ada penambah di Barangka, kemudian hasil perikanan Karapung 1, Barangkalang, kemudian juga hasil pertanian, contohnya sagu di Karatung 1. Nah, karena ini belum dikemas dengan baik, apalagi BUMDesnya kalau orang bilang suam-suam kuku, ya, kurang motivasi, pasti hal ini nggak bisa terlaksana. Ya, tapi dimaklumi bersama karena persoalannya COVID. Sebenarnya persoalan utama bukan COVID, persoalan utamanya adalah terlambat bergerak. Ya, jadi karena kampung-kampung lain DP modal sudah dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga walaupun anggaran berpangkas karena COVID, orang berlanjut dari tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ini belum menjadi perhatian kita bersama. Yang kedua, soal vaksinasi. Orang untuk vaksinasi khusus tahap 2. Kalau tahap 1 sudah ada di angka 80%, 81% lebih. Ini tinggal mau genjot tahap 2. Karena kalau tidak salah masih di bawah 60%. Ya. Jadi meminta kampung-kampung untuk kembali mengupdate, ya. Mengupdate bukan cuma soal angka, tapi person by person, supaya orang dapat tahu siapa-siapa yang belum divaksin tahap 2. Ya, termasuk juga perhatian bagi perangkat kampung MTK. Ya, jadi saya tegaskan juga untuk perangkat kampung, karena masih banyak laporan perangkat kampung, bahkan ASN, MTK, pengurus kelembagaan kemasyarakatan yang lain yang belum divaksin. Kalau belum divaksin sama sekali, otomatis vaksin tahap 2 dan booster belum. Ini perlu dipertanyakan, takut jarum suntik atau fobia jarum. Hari-hari mau suntik, takut mau disuntik. Ya, jadi ini perhatian karena masih banyak perangkat kampung, ASN dan lain sebagainya yang belum, kecuali karena alasan tertentu, alasan kesehatan atau alasan medis yang belum dimungkinkan untuk dilaksanakan vaksinasi.
kita sudah tidak mau tanya siapa yang hadir di ruangan ini yang belum divaksin, ya. Pasti karena ada juga yang lain oleh karena alasan kesehatan, ya. Kemudian yang kedua, tolong update lagi data realisasi vaksinasi yang ada di masing-masing kampung. Mujur kalau ada, kalau belum ada mau data dari nol, ya lebih memakan waktu. Yang pertama. Kemudian soal transparansi keterbukaan informasi, ya. Jadi karena orang sudah masuk di tahun anggaran yang baru, berarti saat ini harusnya di masing-masing, minimal di depan kantor Kapitalau masing-masing terpasang 2 baliho, bukan cuma 1, 2. 1 papan realisasi anggaran 2021, 1 APBK 2022. Jadi kita kasih kesempatan 1 minggu ini, hari Senin depan, catatan buat semua kampung sudah ada terpampang. Dan tolong DP file JPG dikirim ke WA kecamatan. Tahu file JPG? Kan sebelum orang mau print ada DP file foto toh. DP file foto itu yang dikirim ke kecamatan. Supaya orang di kecamatan mau print, mau tempel di muka kantor lagi. Ya, itu. Jadi perhatian yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang diminta untuk menyiapkan data, ya. Pasti di masing-masing kampung sudah ada data dalam rangka penanggulangan kemiskinan, ya. Ini cuma di kampung itu, data di kecamatan orang nggak ada. Berapa penerima PKH, berapa penerima apalagi BPNT, ya. Berapa total penerima BLT DD, apalagi yang bansos PKH, apalagi masih ada di luar itu, ya. Termasuk data yang sudah diupdate tahun lalu, DTKS, ya, DTKS. Jadi mana Ibu kasih Yesus ada? Buka kasih nanti bikin format permintaan data jumlah berapa penerima semua jenis bantuan yang ada di kampung. Kemudian untuk yang keempat, data penanggulangan kemiskinan. Yang selanjutnya adalah, ya, sama seperti poin 1 tadi, mengaktifkan BUMDes. Kemudian juga potensi yang ada di masing-masing kampung. Nah, dalam rapat koordinasi kemarin, Ibu penjabat Bupati menyampaikan bahwa ada program kearifan lokal, yang dialokasikan bagi 15 kampung, masing-masing sebesar 50 juta. Ya. Jadi orang belum tahu apakah ini sudah ada penerima atau belum. Yang jelas ini disampaikan. Dan orang harus jemput bola. Program kearifan lokal ini diberikan dalam rangka untuk di antaranya kalau kampung yang punya potensi, ya, punya BUMDes, ya, akan dilaksanakan sehingga kegiatan ini ada, yaitu program kearifan lokal. Masing-masing kampung dialokasikan 50 juta untuk 15 kampung. Jadi entah ini sudah teralokasikan 15 kampung karena belum disampaikan, tapi ini berita baik sebenarnya. Untung-untungan kalau hari ini Senin semua 12 kecamatan melaksanakan rapat koordinasi awal minggu, sehingga orang sampaikan kepada kampung-kampung. Tapi kalau di kecamatan yang tidak ada rakor seperti ini tidak bisa disampaikan. Jadi beruntung kalau orang mau dapat hari ini, ya, kita bilang Tawarane boleh karena ada gedung BUMDes di sana, ya. Kemudian juga Barangkalang karena banyak kelompok nelayan di sana.
Karatung 1 karena ada pengelolaan sagu di sana. Kampung-kampung mana lagi? Di Karatung 2 ada kelompok binaan, pasti belum ada. Di Bakalayeng belum. Termasuk Barangka untuk pembinaan kelompok Panambang. Ya, bikin DP proposal, jemput bola. Kalau sesudah orang menghadap langsung Pak Ibu sama-sama. Ya, ini kan disampaikan Pak orang, tinggal bagaimana orang respon. Nah, EPC ada apa sih? Binaan yang tidak ada. Tawali kelompok tani aktif, ada dorong lahan. Oke, mana lagi? Di Hiung ada kelompok tani, banyak tuh pasti. Nah, jadi ini harus jemput bola program kearifan lokal. Kemudian yang selanjutnya juga orang pimpinan mengagendakan program lumbung sosial. Berarti ini khusus untuk Belengan dan Lebong karena pernah mengalami bencana longsor yang cukup hebat. Ya. Lumbung sosial ini dimaksudkan supaya ketika terjadi bencana alam, maka untuk pemasokan kebutuhan pokok dari korban bencana alam itu sudah ada tersimpan, jadi responnya cepat. Jadi ini khusus, tapi tidak menutup kemungkinan ya, untuk kampung-kampung lain yang dianggap punya potensi bencana. Ya. Lanjut lagi, nantinya akan dilaksanakan program masing-masing perangkat daerah akan membina satu desa. Jadi ini terkait dengan poin 1 dan poin 5 ya. Jadi bagaimana itu perangkat daerah mau laksanakan pembinaan kalau seandainya orang belum siap dengan apa ya orang berpotensi. Ini kita sedang persiapkan untuk 3 kampung ya, 3 kampung. Barangkalang, Pinabentengan, dan Bengka. Ya. Sementara persiapkan DP role model seperti apa. Ya. Jadi itu untuk yang pertama. Fokus untuk poin yang ketiga. Ya. Kita kasih kesempatan 1 minggu bagi kampung-kampung yang belum mempublikasikan baliho realisasi dan APBK. Ya, jadi 2, jangan cuma 1. Jadi 1 baliho realisasi 2021, 1 baliho APBK 2022.